Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sentimen analisis pada topik Debat Pilgub Banten 2024 menggunakan Orange Data Mining dan Python. Datasets diambil dari komentar-komentar YouTube video dengan cara scrolling. Pertama, buka situs Google Cloud Console. Lalu login dengan akun Google Anda. Selanjutnya, ketikkan YouTube Data API V3 di tab pencarian. Lalu aktifkan. Setelah itu klik menu di kiri atas, pilih kredensial. Tambahkan kredensial baru dan pilih API Key. Setelah API Key dibuat, salin API Key tersebut. Kedua, buka situs Google Colab. Buat file baru dan tempelkan source code untuk main scrolling. Tempelkan API Key yang sudah disalin tadi pada bagian ini. Selanjutnya ubah query search dan wait untuk memfilter video apa saja yang diinginkan. Setelah itu, jalankan kode pada tiap-tiap sel. Kode pada bagian scrolling akan melakukan iterasi dan menyimpannya dalam bentuk CSV. Selanjutnya, download hasil datasets tersebut yang telah berhasil di scrolling. Setelah data hasil crawling dari YouTube diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan analisis sentimen menggunakan Orange Data Mining. Orange adalah platform open source yang memungkinkan kita melakukan analisis data secara visual tanpa perlu menulis banyak kode. Dalam percobaan ini, kita akan memanfaatkan kemampuan Orange untuk memproses komentar hasil crawling, mengelompokkan sentimen seperti positif, negatif, atau netral, serta menganalisis emosi yang terkandung dalam kolom komentar, seperti rasa senang, marah, sedih, dan lainnya. Tujuan analisis ini adalah mengetahui sentimen publik terhadap debat pilkada pasangan calon gubernur Banten tahun 2024, serta nilai emosi pada kolom komentar menanggapi debat tersebut. Model yang diterapkan pada Orange Data Mining untuk menghasilkan analisis sentimen dan emosi melibatkan kanvas sebagai berikut: data, transform, visuals, dan text mining. Pada widget corpus, kami masukkan dataset hasil crawling data, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya pada widget pre-process text, di Orange Data Mining ini merupakan langkah penting untuk mempersiapkan data teks mentah agar bisa digunakan dalam analisis lebih lanjut, seperti klasifikasi, clustering, atau analisis sentimen. Modul text pre-process text di Orange ini membantu membersihkan dan mengubah teks menjadi format yang lebih terstruktur. Pada menu preprocessors, kita masukkan ke bagian transformation, tokenization, dan filtering. Untuk transformation, digunakan untuk memodifikasi teks mentah sebelum diproses lebih lanjut. Opsi-opsi ini kita cek ke semua. Untuk lowercase,
yaitu mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Ini berguna untuk memproses analisis tidak case sensitif atau perbedaan huruf kecil atau besar tidak diperhitungkan. Lalu remove accents, yaitu menghapus tanda aksen seperti E kutip atas atau A kutip atas dan menggantinya dengan karakter dasar seperti E biasa atau A biasa. Lalu parse HTML, yaitu menangani teks yang mengandung elemen HTML dengan menghapus atau menerjemahkan teks HTML menjadi teks biasa. Sedangkan remove URLs adalah untuk menghapus URL, misalnya https bla.com dari teks kolom komentar tersebut. Lalu pada tokenization, ini merupakan proses memecah teks menjadi bagian-bagian kecil atau token. Pada model ini kami checklist pada bagian regexp atau regular expression. Regexp ini adalah pola teks yang digunakan untuk mencocokkan atau memanipulasi string. Pola garis miring W+ ini adalah salah satu contoh sederhana yang sering digunakan dalam regex. Garis miring W ini melambangkan word character, yaitu semua karakter yang termasuk huruf A sampai Z, baik kecil maupun huruf kapital, angka 0 sampai 9, underscore, namun tidak mencakup spasi, tanda baca, atau simbol khusus lainnya. Sedangkan plus menyatakan satu atau lebih kemunculan dari karakter yang sesuai dengan garis miring W. Artinya, pola ini akan mencari kelompok kata atau string yang terdiri dari huruf, angka, atau underscore yang tidak terputus oleh spasi atau simbol lainnya. Selanjutnya adalah filtering, yang digunakan untuk menyaring token tertentu yang tidak diperlukan dalam analisis. Kita checklist pada bagian stopwords dan exp. Stopwords digunakan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna signifikan untuk sentimennya. Kita masukkan seperti ini kata-katanya. Oke, setelah itu kita upload di bagian ini, bagian stopwords. Oke, next kita masuk ke analisis word cloud. Nah, berdasarkan analisis word cloud di atas yang ditampilkan ini, kata Airin dan Dimyati lebih sering muncul dibandingkan kata-kata lain yang terkait dengan pasangan calon pilgub Banten 2024. Kata Airin muncul sebanyak 1112, sedangkan Dimyati muncul sejumlah 204 kali. Lalu Ade sejumlah 152 kali dan Angga sebanyak 122 kali. Lalu berdasarkan analisis sentimen, ini hasil analisis sentimennya. Agar lebih mudah dibaca, kita buka distribution sentimen. Nah, di sini terdapat 2428 komentar. Pada masing-masing komentar terdapat kolom hasil sentimen yang menunjukkan bahwa angka bernilai minus merupakan sentimen negatif, angka 0 merupakan sentimen netral, sedangkan angka positif bernilai sentimen positif. Dari hasil ini kita input ke dalam Excel untuk jumlah sentimen publik pada kolom komentar. Untuk negatif sejumlah 505 komentar, untuk positif sejumlah 789 komentar, sedangkan untuk netral itu sejumlah 1134 komentar. Nah, skor yang kita masukkan adalah untuk netral adalah 0 sampai 1, negatif adalah 0 sampai dengan -1, sedangkan positif adalah 1 sampai dengan 100. Lalu untuk analisis
emotion melalui widget Build Profiler. Hasilnya terlihat bahwa ekspresi dari publik lebih banyak pada ekspresi surprise, yaitu sejumlah 1161 komentar atau 47,82%. Untuk joy sejumlah 881 komentar atau 36,29%. Untuk feel sejumlah 251 komentar atau 10,34%. Untuk sadness sejumlah 63 komentar atau 2,59%. Untuk anger 37 komentar atau 1,52%, sedangkan untuk discuss sejumlah 35 komentar atau 1,44%. Dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil analisa dataset yang sama yang sudah digunakan oleh teman saya, oleh rekan saya untuk menganalisa Pilkada Banten 2024 yang datanya itu diambil dari YouTube. Sebelumnya teman saya sudah menganalisa menggunakan Orange Data Mining. Kali ini saya ingin melanjutkan proses analisanya menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan Python. Nah, dalam proses analisa ini ada beberapa fokus file yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada main.python, di mana di sini itu logic dasarnya atau semua logika terkait pemrosesannya itu ada di sini. Terus ada emotion.py, ini adalah sebuah model yang saya buat untuk menentukan emosi dari komentar YouTube tersebut ya. Nah, di emotion.py ini perlu di training menggunakan sebuah data. Saya menggunakan data trainingnya ngambil dari Kaggle, di mana di sini tuh sumber dari Twitter. Dia sudah mengklasifikasikan ketika tweet seperti ini tuh dia di label sebagai apa. Nah, nanti ini dipakai sebagai data training yang akhirnya dipakai untuk menentukan komentar YouTube itu termasuk marah, sedih atau bagaimana. Nanti akan kita bahas secara detail. Terus file berikutnya ada file ignore. Jadi di sini saya mengignore kata-kata yang tidak ingin gitu ya. Misal kayak kata-kata singkatan yang BUNYA gitu kan, itu sebenarnya nggak perlu ditampilkan. Oke, kita bahas ke codingannya. Di sini adalah kita mendefinisikan variabel-variabel dasarnya. Nah, karena di model ini, model analisanya saya pakai dua, yaitu lexicon dan stopwords, maka kita bisa secara dinamis mengganti metode yang mau dipakai untuk analisa itu sepakai apa gitu. Nah, ini untuk mengambil kata-kata yang di-ignore tadi ya, yang ignore kata di atas. Ini untuk mengambil file CSV utamanya, yaitu yang ini, data.csv. Terus ini untuk menganalisa emosinya menggunakan si emotion.py tersebut. Ini untuk metode leksikon ya. Jadi sebagai informasi, leksikon itu hanya memproses kata-kata yang sudah kita tentukan dalam file gitu. Sedangkan yang bawahnya ini adalah metode stopwords, yaitu dia mengunduh gudang bahasa baku bahasa Indonesia, kemudian dianalisa. Nah, ketika proses analisa ini dia tidak menganalisa kata-kata yang kita ignore di atas ini. Jadi itu bedanya. Jadi kalau leksikon itu yang kita list itu yang dianalisa, sedangkan stopword itu yang kita list yang tidak dianalisa. Nah, dari hasil analisa menggunakan stopword ini dia akan menghasilkan polarity score, di mana polarity score ini apabila dia 0 atau kurang dari 0 atau negatif, maka dia dianggap sebagai sentimen negatif. Kalau polaritinya 0 sama dengan 0, maka dia dianggap netral. Dan kalau dia polaritinya positif, maka dianggap positif atau polarity di atas 0. Ini proses pemrosesan data CSV-nya ya. Jadi di sini dipilih kita mau pakai stopwords atau pakai leksikon. Setelah itu disimpan hasilnya dalam bentuk CSV. Ini untuk menampilkan word cloud-nya, ini untuk menampilkan word cloud dengan
target spesifik kata yang kita ingin lihat jumlahnya. Ini untuk menampilkan sentimen analisisnya, dan ini untuk menampilkan emotionnya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu si model emotion analyzer-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, presentasi data trendingnya itu kita pakai 0,5 yang artinya itu 50%. Pakainya metodenya linear ya. Terus ini di pre-processing dulu. Di sini mulai dari declining, Twitternya dari message-nya dari link, dari kata RT, kata add, pagar itu di cleansing dulu. Terus di loading datanya di sini, terus di lemmatines, di tokenisasi, di counting punch-nya, baru di training. Setelah itu baru diprediksi katanya. Seperti itu. Nah, di sini ini kita panggil kelas yang di atas tadi ya. Di datanya ada di sini, data setnya, ini data-data yang di ignore-nya, ini dataset dari emission dan CSV-nya yang buat dipakai di kelas ini, di kelas emotion analyzer. Di analisis metodenya kita pakai stopwatch, terus ini di loading semuanya, ignore data, load, di training, di proses datanya. Setelah selesai disimpan ke dalam sentiment analysis result 3.csv. Ditampilkan workload-nya, target word-nya. Saya mau menampilkan cuma kata-kata ini aja, kata-kata yang terkait dengan calon gubernur Banten 2024. Terus ditampilkan sentiment visualization-nya, terus emission. Oke, kita langsung jalankan saja. Kita clear dulu terminalnya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dia download dulu ya label dari yang dibutuhkan. Ada punk, startport-nya kenapa download 2, karena dipakai di 2 tempat, di main.py dan emotion.py. Terus ada wordnet, terus ada own 1,4 juga. Jadi sebelum dia menjalankan, dia download dulu. Nah, bisa dilihat ini akurasi model dari si emotion analyzer ya, sebanyak 0,65%. Oke, sudah selesai. Ini hasil workload-nya, di mana kata airin itu lebih paling besar ya. Jadi bisa dikatakan kata airin ini paling banyak muncul dibanding kata dari paslon lain. Kita lihat ada paslon lain itu di sini ada ini ada Sony, mungkin dari Andra Sony ya. Ada Dimyati ya, dan seperti itu. Nah, ini hasil visualisasi kata-kata yang ingin saya tampilkan aja. Airin di sini tuh bisa lihat di bawahnya ya, airin itu muncul sebanyak 586 kali. Terus Dimyati itu muncul sebanyak 123 kali. Ada yang muncul sebanyak 104 kali dan seterusnya. Dan ini adalah hasil analisis sentimennya, negatif, netral, dan positif. Netralnya sebanyak 222.269, negatifnya sebanyak 35, dan positifnya sebanyak 124. Dan ini adalah hasil analisa emosinya. Nah, dia ada marah sebanyak 837, sedih 806, senang 749, takut 20, dan cinta suka itu sebanyak 16. Nah, oke.